Udah, yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua bakal mempresentasikan laporan tugas besar, tugas besar 2 classification di mata kuliah pembelajaran mesin ini. Saya Wenkestiono dengan NIM 13011184113 dan teman saya. Saya Nur Aina Ramdhani dengan NIM 13011180373. Nah, di sini kita Pertama, bakal mulai dari Nuraina dulu. pertama-tama deskripsi masalah. Dari deskripsi masalah diberikan sebuah dataset yaitu kendaraan. Dari dataset kendaraan, kita melakukan prediksi apakah pelanggan tertarik membeli mobil baru atau tidak. Dari dataset yang diberikan, kita akan membangun sistem klasifikasi atau classification yang akan melakukan analisis, desain, dan implementasi metode klasifikasi data ke dalam suatu program komputer untuk melakukan pengelompokan data dalam dataset. Kedua, strategi penyelesaian dan implementasi metode. Dataset yang digunakan oleh kami ada dua, yaitu dataset kendaraan train sebagai data latih dan kendaraan tes sebagai data uji dengan menggunakan algoritma supervised learning untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan platform Google Colab atau Jupyter. Untuk langkah-langkahnya adalah satu, pembacaan data, membaca kedua dataset dengan fitur pandas. Selanjutnya melakukan concat dataset kendaraan train CSV dan kendaraan tes CSV. Pada gambar di bawah berikut ditampilkan data yang sudah di-concat pada tahap awal. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah nomor 2, pengecekan null values atau nilai null. Melakukan pengecekan nilai null missing values dari setiap dataset yang tersedia, dan jika terdapat nilai pada eksperimen, kita yang memiliki null atau missing values, data tersebut akan di-drop. Ketiga, mengganti tipe kolom. Mengganti type kolom, jenis, kelamin, umur kendaraan rusak dari kategorial menjadi numerik. Yang keempat adalah heat map. Menggunakan heat map untuk melihat korelasi dari setiap kolom yang ada pada dataset. Ini adalah untuk plotnya dan ini adalah heat map-nya. Untuk yang nomor 5 yaitu adalah melihat head dataset. Melihat head dataset untuk 5 data paling awal setelah dilakukan penggantian tipe data dan drop data. Ini adalah headnya, 5 data awal. Selanjutnya 6 adalah melakukan crop data. Selanjutnya melakukan crop data berdasarkan heatmap yang telah dibuat. Pada heatmap, kolom yang korelasinya tinggi dimiliki oleh kolom yang sudah asuransi kendaraan rusak dan yang akan digunakan pada eksperimen yang dilakukan menggunakan premi dan tertarik sebagai dataset eksperimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wingky. Nah, selanjutnya itu adalah melihat data sebelum normalisasi dan melakukan outlier handling. Nah, sebelum kita melakukan tahap selanjutnya yaitu menormalisasi dataset dan melakukan outlier handling. Nah, kita melihat dulu data sebelum dataset itu dinormalisasi dan di outlier handling. Dan ini hasilnya yang dimana premi itu terlihat panjang dan sisanya itu terlihat kecil. Nah, ini adalah rumus normalisasi yang kita gunakan dan si dataset yang kita masukkan itu dinormalisasi dan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya itu outlier handling. Setelah data itu dinormalisasi, kita melakukan outlier handling yang bertujuan untuk menghindari data yang menyimpang dan pada data tersebut akan direduksi menggunakan metode interkuartil. Ya, ini merupakan rumus outlier handling kita bahwa. Nah, selanjutnya itu kita membagi dataset yang dimana kolom tertarik itu tidak diberi handling. Nah, dataset satu itu yang berisi eh, premi premi sudah asuransi dan kendaraan rusak. Nah, nah selain ya apa yang data berisi itu
melakukan outlier handling dan hasilnya seperti ini. Nah, ini menghindari kesenjangan besar data gitu dan menghindari data-data yang menyimpang. Nah, selanjutnya itu data modeling. Nah, pada dataset yang telah dinormalisasi dan melakukan outlier handling, data tersebut dipisah menjadi data X dan data Y yang berisi kolom premi, sudah asuransi, dan kendaraan rusak. Dan sementara di data Y itu hanya berisi kolom tertarik saja. Nah, setelah itu data itu di-split. Nah, di-splitnya itu kita membagi jadi X-train dan X-test, serta yang dataset Y itu menjadi Y-train dan Y-test menggunakan rasio 0,3 atau 70/30. Selanjutnya eksperimen, kembali lagi ke Nuraina. Ya, selanjutnya eksperimen. Setelah melakukan semua tahap strategi dan implementasi, tahap selanjutnya melakukan eksperimen model menggunakan beberapa metode yang dipilih oleh kita sebagai berikut. Yang pertama adalah metode KNN, K-Nearest Neighbors. Pada metode pertama yang digunakan adalah metode KNN dengan parameter sebesar 5 dan melakukan fitting pada data X, train, dan Y train. Selanjutnya, melakukan prediksi dan probabilitas prediksi KNN dan juga menampilkan hasil klasifikasi menggunakan classification report dan mendapatkan nilai akurasi sebesar 85,76%. Berikut adalah codingan untuk KNN. Yang kedua adalah decision tree. Metode kedua adalah decision tree. Langkah pertama akan dilakukan terlebih dahulu adalah fitting terhadap X trend dan Y trend pada decision tree dan menggunakan max depth-nya adalah 3. Selanjutnya data ini akan disimpan di dalam variabel klasifikasi 2. Selanjutnya adalah tahap untuk melakukan prediksi klasifikasi dan menyimpannya pada variabel Y pred 1. Selanjutnya menampilkan confusion matrix yang setiap kolomnya dari confusion matrix merepresentasikan instan dari kelas prediksi dan setiap barisnya dari confusion matrix mewakili instan dari kelas aktual. Seperti ini codingannya. Melakukan classification report untuk menunjukkan skor performansi dari decision tree. Performansi dari decision tree adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah menampilkan hasil akurasi dari data dari decision tree, yaitu mendapatkan hasil 87,83%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wingky. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan metode yang ketiga, itu menggunakan metode naive Bayes. Nah, di sini kita menggunakan library Gaussian NB atau naive Bayes seperti sebelumnya. Seperti metode-metode yang sebelumnya itu melakukan fitting dan membuat prediksi dan menampilkan hasil klasifikasi menggunakan fungsi classification report. Dan pada naive Bayes ini kita mendapatkan hasil akurasi sebesar 63,93%. Ini untuk implementasi dari metode naive Bayes itu sendiri. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode keempat, itu metode logistic regression. Langkah pertama dilakukan terlebih dahulu fitting seperti sebelumnya, dan selanjutnya ini akan disimpan dalam variabel klasifikasi yang keempat. Nah, setelahnya itu fitting dan melakukan klasifikasi report. Nah, setelah itu mendapatkan nilai hasil akurasi itu sebesar 87,83%. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi hasil eksperimen dan kesimpulan. Pada eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu KNN, Decision Tree, Naive Bayes, dan Logistic Regression, itu memiliki hasil yang berbeda-beda dari setiap metode yang kita lakukan. Yang pertama itu pada metode KNN memiliki akurasi sebesar 85,76%, dan selanjutnya Decision Tree menghasilkan 87,83%. Naive Bayes memiliki akurasi yang paling kecil di antara keempat metode yang digunakan, 63,93%. 3%, ya. Dan terakhir metode logistic regression
memiliki akurasi sebesar 87,83%. Nah, pada eksperimen ini yang dilakukan pada metode decision tree dan logistic regression, di percobaan yang kita lakukan itu memiliki akurasi yang besarnya itu sama, yang dimana bahwa kalau besarnya sama dan dibandingkan dengan 4 metode yang lain, kedua metode tersebut memiliki performansi yang sama-sama baik. Nah, selanjutnya itu diikuti oleh KNN, yang dimana besarnya itu 85,76%, dan yang paling kecil itu diikuti naive Bayes. Demikian presentasi dari kelompok kita, saya Winkes Setiono, Saya Nurhan NIM 1. Alamdhani. Oh iya, sok. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.